Bismillahirrahmanirrahim. Dikumur, dikunyah, dibaham. Assalamualaikum semuanya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kelompok presentasi kami yang beranggotakan Siva Aisyah, ada Muhammad Faizal, Marham Ali, saya sendiri Surya Putro, dan Rijal Firmansyah. Yang terhormat kepada Bapak Ardi Gunardi SEMSI, dan kami banggakan. Izinkan kelompok kami berpresentasi karena kalau tidak izin berarti dia alfa atau sakit. Singkat untuk mempersingkat waktu karena takutnya keburu imsak, selanjutnya akan dialihkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada kata pengantar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah proposal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan makalah proposal ini, khususnya terima kasih kepada Bapak Ardi Gunardi, SEMSI, sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian ekonomi dan bisnis yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam membuat dan menyelesaikan makalah proposal ini. Gagasan membuat makalah proposal ini dilatar belakangi atas kurangnya pengetahuan mahasiswa dan pengaruh kerja sama tim dan komunikasi terhadap kinerja karyawan, yang seharusnya sebagai mahasiswa manajemen lebih mengetahui akan sesuatu yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Di sini ada pendahuluan, latar belakang. Manusia merupakan sumber daya utama ketika menggapai kesuksesan organisasi. Sumber daya manusia memegang kontribusi penting di dalam sebuah organisasi dalam perolehan sasaran perusahaan. Sumber daya manusia yang berkarakteristik mampu memberikan dampak atas kinerja yang profesional untuk sasaran perusahaan, sehingga setiap perusahaan sering menantikan pekerjaannya, memiliki prestasi bagus, serta memberikan hasil yang optimum. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satu ialah kerjasama tim. Perusahaan memerlukan kerjasama tim demi memenuhi proses pencapaian sasaran perusahaan, sehingga dengan adanya kerjasama tim dapat memberikan penyelesaian tugas menjadi lebih baik. Kerjasama tim merupakan kelompok yang berusaha menciptakan kinerja yang lebih banyak daripada melakukan secara pribadi. Kerjasama yang solid akan menghasilkan energi yang positif serta penting bagi kebahagiaan kepuasan kerja ini yang dapat mempengaruhi kinerja individu. Di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka bisa didefinisikan permasalahan mengenai kerjasama tim dan komunikasi di dalam penelitian ini. Yang pertama, kurangnya kerjasama yang dilakukan karyawan dalam perusahaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan sering tidak bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, karyawan memiliki waktu kosong, tetapi tidak ikut membantu karyawan lainnya. Yang ketiga, karyawan selalu melakukan komunikasi satu arah sehingga informasi tidak tersampaikan kepada anggota yang lain. Yang keempat, komunikasi dari atasan kepada bawahan sering tidak memiliki kejelasan tentang instruksi mengenai operasional dan pembiayaan. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah kerjasama tim dan komunikasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun laporan ini diantaranya adalah untuk mengetahui, satu, untuk mengetahui pengaruh kerjasama tim secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dua, untuk mengetahui pengaruh komunikasi secara parsial terhadap kinerja karyawan. Tiga, untuk mengetahui pengaruh kerjasama tim dan komunikasi secara simultan terhadap kinerja karyawan. Lanjut. Manfaat penelitian.
Manfaat teoritis. Riset ini bisa digunakan menjadi referensi dan pengarahan kepada manajemen dan meyakinkan perusahaan pentingnya sumber daya manusia terhadap organisasi. Kemudian, manajemen juga dapat memperhatikan pembagian tugas dalam sebuah tim dan komunikasi antara anggota agar menciptakan pencapaian kinerja karyawan untuk perusahaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat praktis. Riset ini bisa dijadikan sebagai panduan pada perolehan sasaran bersama serta bermanfaat, yakni satu, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh kerjasama tim dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Dua, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melihat pengaruh terhadap kinerja karyawan. Tiga, bagi Universitas Pasundan. Riset ini bisa berguna serta kontribusi untuk dalam komunitas akademik. Empat, bagi publik. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna untuk publik tentang seberapa pengaruh kerjasama tim dan komunikasi. Lanjut. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dengan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Menurut Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Lanjut. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi satu, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap, mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Dua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Tiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Empat, memberi dukungan lini mencapai tujuannya. Lima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dan mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai dan nilai dalam manajemen SDM, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Malayu SP Hasibuan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian. Pengertian organisasi. Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Pengertian kinerja karyawan, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Next. Kerjasama tim. Kerjasama tim adalah pengelompokan dua orang ataupun lebih yang berhubungan dan penyelesaian tentang sebuah kegiatan beserta usaha agar meraih sasaran spesifik. Tim dapat
ada jenis-jenis kerjasama tim, tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim pengawasan khusus, dan tim mandiri, tim pemecah masalah. Jadi di situ ada tim formal merupakan sebuah tim dibangun untuk susunan lembaga terstruktur. Tim vertikal merupakan sebuah tim manajemen yang mencakup bos beserta sebagian pegawai. Dan tim horizontal merupakan tim kohesif yang mencakup bagian anggota staf dengan jenjang hierarki yang serupa, namun bermula di berbagai bidang keterampilan. Tim penugasan khusus adalah tim yang dirancang untuk menangani tugas dan minat. Tim mandiri merupakan tim yang mencakup 5 atau 20 orang melalui beraneka keahlian. Tim pemecah masalah umumnya mencakupi 5 sampai 1 pekerja diupah per jam dalam divisi yang sama pegawai bekerja serta membahas taktik peningkatan produktivitas kinerja dan area aktivitas. Next. Ciri-ciri kerjasama tim. Menurut Masitah et al. 2018-53 terdapat 4 ciri-ciri kerjasama tim, yaitu memiliki tujuan bersama, mampu bekerja secara efektif, bersinergi positif. Anggota tim yang memiliki sinergi akan secara aktif mengelola kerja tim. Tanggung jawab individu dan bersama anggota tim yang bersama-sama bertanggung jawab pekerjaan yang telah dilakukan. Ada indikator kerjasama tim. Menurut Hamiruddin 2019, ada 4 indikator. Pertama, fokus pada tujuan tim. Tim fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, saling memberi motivasi dalam menyelesaikan tugas. Motivasi sangat diperlukan agar anggota lebih termotivasi. Yang ketiga, terjalin kerjasama sesama anggota tim akan menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai 4, koordinasi dalam proses menyelesaikan tugas. Koordinasi dalam setiap tim untuk memudahkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh siapapun. Untuk itu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, izin melanjutkan. Di sini ada pengertian komunikasi, yaitu komunikasi menurut Arifin pada tahun 2012. Komunikasi merupakan satu kegiatan buat berbagi informasi, ide, maupun pemikiran masing-masing pihak dalam percakapan dengan maksud untuk mendapatkan tujuan yang sama. Kontak yang akurat tak akan terjadi jika pengiriman mendistribusikan dengan baik serta penyambut menerima korespondensi saat bersifat penyimpangan. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Menurut Toha dan Darmanto pada tahun 2016 terdapat 6 unsur-unsur komunikasi, yaitu 1. Komunikasi, 3. Jalur medium, 4. Penerima, 5. Umpan balik, dan 6. Gangguan. Berikut di sini ada fungsi-fungsi komunikasi. Menurut Bangun pada tahun 2012 komunikasi memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Pengawasan, 2. Memotivasi, 3. Pengungkapan, dan 4. Komunikasi. Next. Selanjutnya ada indikator komunikasi. Menurut Hamiruddin pada tahun 2019 ada 4 indikator komunikasi, yaitu 1. Bijaksana dan kesopanan, 2. Penerimaan umpan balik, 3. Berbagi informasi, 4. Memberikan informasi dan tugas. Next. Karyawan. Menurut Bangun 2012, kinerja merupakan hasil aktivitas seseorang yang dilakukan berlandaskan kondisi kegiatan. Suatu pekerjaan perlu dilakukan untuk memungkinkan pekerja untuk berkembang dan terinspirasi untuk melakukan pekerjaan sehingga tujuan bisnis juga dapat tercapai. Pekerja yang berkembang seiring waktu juga dapat membangun semangat kerja dalam diri sendiri.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Poin yang selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini merupakan acuan bagi kami untuk bisa membuat proposal penelitian ini. Sebelumnya, penelitian terdahulu ini, yang pertama ada Sugeng et al. Pada tahun 2016, yang mana judulnya itu pengaruh perilaku kepemimpinan, komitmen karyawan, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Target Jaya Manado. Setelah bisa kita lihat di template PPT ini, ada beberapa sumber maupun acuan bagi kami untuk bisa membuat makalah proposal yang kami buat sekarang, begitu. Next. Tabel lanjutan, di mana tabel lanjutan ini isinya sama, yang mana isinya itu ada jurnal yang merupakan menjadi bahan buat kami untuk bisa membuat makalah atau proposal yang telah ditugaskan. Yang telah kita bisa lihat, di sini ada judul penelitiannya, ada variabelnya, dan hasilnya. Next. Nah, di sini ada kerangka, merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, di mana kerangka pemikiran ini, yang pertama kerjasama tim. Itu kerjasama tim itu merupakan X1, dilambangkan dengan X1, yang mana kerja karyawan. Lalu ada komunikasi dilambangkan dengan X2. X2 juga berpengaruh terhadap karyawan. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan dugaan belum terbukti, begitu. Di mana dugaan belum terbukti ini H1, kerjasama tim berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. H2, komunikasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. H3, kerjasama tim dan komunikasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian dan Bapak Ardi Gunardi SE MSI. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.